Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Pada video kali ini, saya masih akan menjelaskan tentang pembahasan soal KSM tahun 2020 seperti pada video-video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini, agar mempersingkat waktu, langsung saja kita baca mulai dari soal nomor 13. Jika seorang ibu melahirkan secara prematur, maka kemungkinan bayi yang dilahirkannya akan mengalami sindrom gawat pernapasan atau respiration distress syndrome akibat kurangnya surfaktan pada paru-parunya. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai surfaktan paru adalah, oke, sekarang kalau yang namanya lahir prematur ya, gini saja, mulai dari awalnya tuh gini. Yang namanya janin itu pasti akan berkembang secara terus-menerus. Begitupun juga dengan organnya. Organnya juga tidak mungkin langsung, misalnya kayak paru-paru, langsung jadi paru-paru dengan segala macam dengan segala macam yang ada di dalam paru-paru itu, misalnya alveolus, kemudian alveoli dan lain sebagainya, kantung alveolus dan lain sebagainya ya. Itu pasti akan berangsur-angsur membutuhkan waktu untuk menyempurnakan si paru-paru itu ya. Nah, kalau misalnya pada paru-paru itu sendiri, ya, biar kalian itu tahu bahwa suatu organ itu diciptakan itu tidak langsung secara sempurna gitu bukan ya, tapi melalui proses juga. Jadi ini juga yang harus kita pelajari, bahwasanya kita itu semuanya berproses, harus berproses. Tidak ada yang bisa langsung pinter, tidak ada yang bisa langsung pandai gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pandai, kalau misalnya kalian mau sukses, kalian butuh proses dulu ya, gitu. Seperti kejadiannya kalian juga, kalian bisa jadi seperti manusia, seperti sekarang ini yang sempurna seperti kalian ini, itu juga pasti berproses ya. Misalnya ini paru-paru, paru-paru itu berkembang pada usia 16 minggu ya. Ketika 16 minggu ini nanti akan ada yang namanya alveoli ya. Alveoli pada saat ke minggu ke-20, sekitaran minggu ke-20, maka gerakan dari alveoli ini akan bisa dimulai ya. Dimulainya gerakan. Nah, pada usia kandungan 32 minggu baru nanti ada yang namanya kantung alveolar. Nah, ini tidak ada di sini, tidak ada ya. Saya hanya ingin membuktikan bahwa pada kalian bahwasanya kita semua itu berproses gitu ya. Begitupun juga dengan organ-organ yang sempurna itu ternyata juga berproses, harus berproses. Nah, sekarang yang kalian harus tahu dan harus pahami itu adalah pada sel alveolusnya ya. Sel alveolus, karena sel alveolus ini adalah bagian terkecil pada paru-paru, tapi dia berfungsi sangat penting ya. Nah, sel alveolus ini punya dua tipe. Jadi ada tipe 1 dan juga ada tipe 2. Sel alveolus dengan tipe 1 itu berbentuk epitel tipis ya, epitel tipis dan juga datar. Epitel tipis dan datar. Nah, untuk sel alveolus tipe 1 itu fungsinya apa sih? Jadi fungsinya itu biasa ya, sebagai pertukaran gas antara alveoli dan juga darah, kapiler darah ya. Kemudian untuk yang tipe 2, bentuk selnya adalah kuboid, berbentuk kubus gitu ya, kotak kuboid dan juga kecil. Pada sel alveolus tipe 2 ini dia mengeluarkan surfaktan. Apa sih surfaktan itu? Jadi yang namanya surfaktan itu seperti lemak ya. Seperti zat lemak di mana fungsinya adalah untuk mengurangi tegangan permukaan alveolar ya. Untuk mengurangi tegangan alveolar.
Nah, ternyata sel alveolus tipe 2 untuk mengeluarkan surfaktan ini ada pada usia 32 minggu. Maaf, bukan 32 ya, 35. Karena 32 baru kantung alveolar. Nah, kalau mengeluarkan surfaktannya itu 35 minggu. Fungsinya untuk mengurangi tegangan alveolar. Nah, karena surfaktan paru itu baru dikeluarkan pada saat usia 35 minggu, maka bayi yang lahir prematur kurang dari 35 minggu itu akan mengakibatkan adanya gangguan respiration distress syndrome ini, ya. Gitu ya. Jadi dari sini bisa dipahami ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan menuju ke opsi jawabannya. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai surfaktan paru adalah opsi yang A, berfungsi sebagai penurun tegangan permukaan pada alveoli dan dihasilkan oleh sel alveolus tipe 2. Benar atau salah? Iya, benar ya. Seharusnya ini yang benar, tapi kita lihat dulu B, C, dan juga D. Opsi B, berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh fungsinya siapa? Iya, leukosit atau sel darah putih. Kalau sudah seperti itu, sudah disalahkan saja ya. Kemudian yang C, cairan pada alveoli yang memudahkan difusi oksigen dan karbon dioksida dihasilkan oleh sel alveolus tipe 2. Apakah benar? Salah, karena cairan pada alveoli yang memudahkan difusi, ya, difusi itu kan pertukaran gas ya. Nah, itu dihasilkan oleh sel alveolus tipe 1, bukan tipe 2. Jadi yang C salah. Kemudian yang D, cairan pada alveoli yang memudahkan difusi oksigen dan karbon dioksida dihasilkan oleh sel alveolus tipe 1. Benar atau salah? Sebenarnya benar, tapi kita lihat dulu di sini yang ditanyakan yang benar mengenai surfaktan, bukan cairan pada alveoli yang dihasilkan oleh sel alveolus tipe 1. Jadi ini lagi-lagi jebakan ya. Kalau misalnya kalian tidak teliti, ini bisa saja kalian jawab benar. Padahal yang di sini yang ditanyakan adalah surfaktannya. Jadi jawaban yang nomor 13 adalah A. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Di Al-Quran, Allah menyatakan terdapat 2 jenis perairan, yaitu perairan air tawar dan air asin, di mana pada masing-masingnya terdapat ikan atau daging yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Quran Surat Al-Fatir ayat 12. Dengan kuasa Allah, ada ikan yang menghabiskan hidup mereka pada kedua jenis perairan tersebut, yaitu ikan salmon. Karunia fisiologi apakah yang diberikan kepada ikan salmon sehingga mereka mampu mengatur air dan garam internalnya ketika ia berenang di dalam laut dan ketika ia bermigrasi ke air tawar untuk memijah? Oke, untuk agar bisa saya terangkan, jadi saya ambil soalnya dulu ya. Oke. Sebenarnya untuk soal seperti ini sudah ada pada pembahasan KSM sebelum-sebelumnya, jadi nanti akan saya singgung beberapa saja ya, jadi tidak saya jelaskan secara detail, mungkin hanya sebagian besar saja ya. Oke. Jadi yang namanya ada ikan yang namanya ikan salmon itu bisa hidup di air laut dan juga hidup di air tawar. Padahal kita sendiri tahu karakteristik dari air laut dan juga air tawar itu berbeda. Kalau karakteristik dari kedua air tersebut itu berbeda, otomatis cara untuk mereka hidup juga berbeda. Sekarang kita harus tahu bagaimana sih caranya ikan salmon biar bisa hidup di di air laut dan juga air tawar. Jadi sekarang kita buat nih ya, ada air laut, kemudian ada air tawar. Saya gambar dulu ikannya. Kemudian, yang harus kita ketahui adalah kondisi lingkungan di dalam dan juga di luar dari tubuh ikan, di mana kondisi lingkungannya itu berhubungan dengan air, kandungan air, dan juga kandungan garamnya. Oke ya, sekarang mulai dari air laut dulu. Air laut itu asin atau tawar? Iya, namanya air laut sudah pasti asin. Kalau asin berarti kandungan garamnya lebih tinggi daripada kandungan airnya. Karena di lingkungannya itu kandungan garamnya lebih tinggi, maka untuk bisa hidup di air laut, ikan yang bisa hidup di air laut kandungan garamnya itu lebih rendah ya.
airnya lebih tinggi. Nah, kemudian untuk air tawar, kondisi lingkungannya gimana? Air tawar berarti iya, airnya yang lebih tinggi daripada kandungan garamnya. Sebaliknya, berarti di dalam ikan, di dalam tubuh ikan, airnya itu lebih rendah daripada kandungan garamnya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Mulai dari ketika dia bisa hidup di air laut. Bagaimana caranya dia bertahan di air laut? Jadi, yang pertama, itu ada peristiwa osmosis. Osmosis itu kan perpindahan zat pelarut ya. Pelarut berarti airnya dari konsentrasi yang lebih besar ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, karena di sini adalah karena osmosis itu yang dibicarakan adalah pelarut airnya, maka yang mana yang lebih besar? Iya, yang lebih besar itu ada di dalam tubuh ikan, berarti airnya itu keluar ke lingkungan. Ya, H2O atau air ya. Melalui apa? Melalui apa tadi? Osmosis. Nah, karena dia itu kehilangan lebih banyak air ketika dia osmosis, maka otomatis ikan air laut itu akan minum dengan banyak. Berarti dia banyak minum ya untuk pengganti air yang ada di dalam tubuhnya ini. Oke ya. Ikannya minum banyak. Nah, kalau ikan itu sudah minum dengan banyak, padahal kita ketahui sendiri kalau air laut itu kadar garamnya tinggi, ya. Dan ikan air laut minum banyak air, maka apa yang terjadi? Garam mineral di dalam tubuh ikan itu akan tinggi. Nah, kalau garamnya itu lebih tinggi, padahal seharusnya garam ikan itu lebih rendah, maka tubuh ikan itu akan hancur. Maka apa yang dilakukan ikan? Dia akan aktif mengeluarkan garam dari insangnya ya. Jadi dia mengeluarkan garamnya gitu ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu bagaimana urinnya? Ayo, bagaimana urinnya? Karena garamnya itu lebih tinggi ya, karena dia kan tadi minumnya banyak ya, sedangkan yang dibutuhkan itu garamnya sedikit, maka urinnya itu akan pekat, urin pekat. Kemudian urinnya banyak atau sedikit? Urinnya sedikit, karena apa? Karena air yang dibutuhkan di dalam tubuhnya ikan ini harus lebih tinggi daripada kadar garamnya. Maka di sini dikatakan urin pekat dan juga sedikit. Oke, paham ya? Kemudian untuk yang air tawar. Nah, air tawar di mana osmosisnya dari mana? Dari lingkungan luar atau di dalam ikan? Osmosis berarti perpindahan zat pelarut dari lingkungan yang terkonsentrasi, yang konsentrasinya tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Di mana yang konsentrasinya tinggi itu ada di lingkungan luar ikan. Maka dari lingkungan luar dia akan masuk ya. Jadi ini airnya akan masuk melalui proses yang namanya osmosis. Nah, karena airnya itu sudah masuk banyak, maka apa yang dilakukan oleh ikan? Iya, dia akan meminum sedikit air ya, sedikit minum dia. Nah, karena dia itu meminum sedikit air, padahal kita ketahui kadar garam air tawar itu sedikit, dan kadar garam yang dibutuhkan oleh ikan air tawar itu banyak, maka apa yang terjadi? Iya, dia harus menyerap garam. Jadi garamnya saja ya yang diserap melalui insang. Biar apa? Biar kandungan garam di dalam tubuhnya itu tetap tinggi ya. Nah, kemudian urin yang dikeluarkan. Bagaimana urin yang dikeluarkan? Karena ini kebanyakan ini kemasukan banyak air, maka urin yang dikeluarkan banyak, sedangkan yang dibutuhkan kan sedikit ya. Jadi urin yang dikeluarkan banyak. Kemudian pekat atau encer? Pekat atau encer? Iya, encer. Karena apa? Karena garam yang dimasukkan dari lingkungan menuju ke dalam tubuhnya itu memang digunakan untuk keseimbangan dalam tubuhnya ya. Karena dari dalam tubuhnya sendiri untuk ikan air tawar itu membutuhkan garam yang lebih besar daripada air. Maka urin yang dikeluarkan itu adalah banyak dan juga encer ya. Nah, kalau kalian masih bingung, pokoknya kondisi di dalam tubuh ikan itu harus sama antara ketika dia itu harus sama
sebelum dan juga sesudahnya. Karena apa? Karena memang seperti itu, dia kondisinya harus seperti itu. Kandungan air dan juga kandungan garamnya itu berkebalikan dengan kandungan air dan juga kandungan garam yang ada di lingkungannya. Itu adalah salah satu cara untuk si ikan sendiri bertahan hidup pada lingkungannya. Jadi kalau bisa kita simpulkan, bagaimana untuk ikan pada air laut ya. Nanti ini saya tempel biar bisa kalian baca lagi. Pada air laut, ikan itu akan minum banyak air ya, minum banyak air. Kemudian bagaimana garamnya? Dia aktif apa dia? Mengeluarkan ya, mengeluarkan garam. Kemudian bagaimana urinnya? Urinnya itu sedikit dan juga pekat. Nah, sedangkan untuk ikan yang hidup pada air tawar itu sedikit minum air. Kemudian dia aktif menyerap garam. Kemudian urinnya bagaimana? Urinnya banyak tapi encer ya. Nah, dari penjelasan ini sekarang kita buka lagi slide sebelumnya. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita pilih jawabannya. Ketika ia berenang di dalam laut dan ketika ia bermigrasi ke air tawar untuk memijah, bagaimana fisiologinya? Oke, yang A, di air laut ikan salmon memperoleh air dengan cara osmosis. Benar atau salah? Air laut? Iya, dia mengeluarkan kehilangan air karena kandungan air di dalam tubuh ikan salmon ketika di air laut itu lebih tinggi daripada keadaan lingkungannya. Berarti dari sini sudah salah. Ini artinya yang A salah. Kemudian yang B, di air laut, di air laut ikan salmon memperoleh, lagi-lagi memperoleh, sudah pasti salah karena di air laut ikan salmon itu kehilangan ya. Kemudian yang C, di air laut ikan salmon kehilangan air. Oke, betul, dengan cara osmosis ia meminum air laut dan membuang kelebihan garam melalui insang. Benar, garamnya dibuang melalui insang. Kemudian di air tawar, ikan salmon memperoleh air dengan cara osmosis. Oke, betul. Ginjalnya mengekskresikan urin dalam jumlah besar. Benar atau salah? Iya, benar. Bersamaan dengan sejumlah garam dan ia mengganti kehilangan garam melalui pengambilan melalui insang. Iya, dia aktif menyerap garam dan sistem pencernaannya. Ini betul. Jadi mungkin jawabannya C, tapi kita lihat dulu yang D. Di air laut, ikan salmon kehilangan air dengan cara osmosis, ini betul. Ia meminum air laut dan menyimpan kelebihan garam dalam rongga tubuhnya. Apakah disimpan? Tidak, karena dia nanti menyerap ya, menyerap dan kelebihan garamnya itu dikeluarkan melalui urinnya ya, bersamaan dengan urinnya. Ini salah ya. Jadi jawaban nomor 14 adalah C. Oke, bisa dipahami. Nanti kalau belum dipahami bisa kalian putar lagi video penjelasan ikan air laut dan juga ikan air tawar ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Rasulullah sangat tidak menganjurkan dan bahkan melarang keras posisi tidur tengkurap. Hal ini dapat dijelaskan secara ilmiah dengan alasan, berarti kalau untuk soal ini ada dua kemungkinan ya. Ini bisa dihubungkan dengan sirkulasi darah ya. Jadi ini saya hubungkan dengan sirkulasi darah. Sirkulasi darah atau sistem peredaran darah ya. Kemudian juga bisa dihubungkan dengan tekanan darahnya, tekanan darah. Di mana ketika kita hubungkan dengan sirkulasi darah atau sistem peredaran darah, maka ada dua macam ya bentuk sirkulasi darah itu. Yang pertama itu adalah sirkulasi paru atau pulmonalis. Nah, sirkulasi paru atau pulmonalis ini adalah sirkulasi darah dari jantung menuju ke paru-paru ya, dari jantung menuju ke paru-paru. Karena dia menuju ke paru-paru, berarti untuk sirkulasi paru ini dia membawa
CO2 ya, membawa CO2 ke paru-paru. Biar apa? Biar nanti CO2-nya ini diganti dengan O2 ya. Kemudian yang kedua adalah sirkulasi sistemik. Di mana untuk sirkulasi sistemik ini adalah sirkulasi dari jantung ke seluruh tubuh. Karena dia mau diedarkan ke seluruh tubuh, maka sirkulasi ini dia membawa apa? Iya, membawa oksigen ya. Ini kalau dihubungkan dengan sirkulasi darah. Sekarang kalau dihubungkan dengan tekanan darah gimana? Ada dua macam juga. Yang pertama adalah tekanan sistolik. Sistolik. Di mana tekanan sistolik ini adalah tekanan ketika jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung ya. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Ke tubuh gitu aja ya. Oke. Nah, untuk tekanan sistolik ini berarti pada saat kalau dia aktif memompa darah ke seluruh tubuh, berarti jantungnya pada saat apa? Kontraksi atau relaksasi? Iya, kontraksi ya. Dia kontraksi karena dia memompa darah. Kontraksi. Kemudian yang kedua adalah tekanan diastolik ya. Diastolik. Nah, tekanan diastolik itu adalah tekanan ketika terjadi pengisian darah ke jantung. Jadi, pengisian darah ke jantung. Karena keadaan jantungnya ini diisi, maka tekanan diastolik itu terjadi ketika jantung relaksasi atau pada saat istirahat. Oke, bisa dipahami dari pembahasan ini. Sekarang kita menuju ke opsi jawabannya. Rasulullah sangat tidak menganjurkan dan bahkan melarang keras posisi tidur tengkurap. Hal ini dapat dijelaskan secara ilmiah dengan alasan untuk yang A, mengganggu fungsi pernapasan dan transport darah, baik sirkulasi paru dengan loop singkat dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung, maupun sirkulasi sistemik dari jantung ke semua bagian tubuh dan kembali lagi ke jantung. Benar atau salah ini? Iya, benar ya. Kalau sirkulasi paru itu dari jantung ke paru-paru, ini benar. Kalau sirkulasi sistemik dari jantung ke semua bagian tubuh dan kembali ke jantung, ini juga benar. Kemudian, tekanan sistolik di mana jantung berkontraksi, benar atau salah? Iya, benar. Tekanan diastolik saat darah memasuki jantung akan bekerja lebih berat. Darah memasuki jantung untuk apa? Untuk diisi ya, agar darah itu bisa diisi ke jantung. Ini juga benar. Harusnya ini jawabannya, tapi kita lihat dulu jawaban B, C, dan juga D. Yang B, mengganggu fungsi pernafasan dan transport darah baik sirkulasi sistemik dengan loop singkat dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung, ini benar ya. Maupun ini sistemik ya, sirkulasi sistemik itu dari jantung ke seluruh tubuh. Berarti ini salah, otomatis yang B sudah salah. Kemudian yang C, mengganggu fungsi pernafasan dan transport darah, baik sirkulasi paru dengan loop singkat dari jantung ke paru-paru, benar, dan kembali ke jantung, maupun sirkulasi sistemik dari jantung ke semua bagian tubuh dan kembali lagi, ini benar. Kemudian tekanan diastolik di mana jantung berkontraksi. Nah, kalau diastolik itu relaksasi, berarti salah. Otomatis yang C juga salah. Kemudian yang D, mengganggu fungsi pernafasan dan transport darah, baik sirkulasi sistemik dengan loop singkat dari jantung ke paru-paru. Kalau sistemik itu ke seluruh tubuh, bukan ke paru-paru. Berarti yang D salah. Jadi jawabannya nomor 15 adalah A. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 16. Perkawinan dengan kerabat dekat sangat mendekati larangan Allah. Diagram inbreeding di bawah ini menentukan besar kecil nilai koefisien inbreeding yang dilihat dari banyaknya jalan yang dihitung dari orang tua individu yang hendak diketahui koefisien inbreedingnya menuju ke ancestor. Pernyataan yang benar dari diagram inbreeding di bawah ini adalah, karena ini tidak cukup ya, saya mencoret-coret, maka saya hilangkan dulu soalnya ya, biar nanti bisa kita bahas. Yang pertama harus kalian ketahui adalah rumus dari koefisien inbreeding itu sendiri ya. Sebentar, mana ini ya, saya.
Oke, koefisien inbreeding. Bagaimana rumusnya? Jadi untuk menghitung koefisien inbreeding ya, F sama dengan sigma atau jumlah setengah pangkat N dikali setengah, di mana N-nya ini adalah banyaknya jalan ya, banyaknya jalan yang dihitung dari orang tua individu menuju ke ancestor. Apa itu ancestor? Iya, nenek moyang ya. Tapi nanti dikurangi 1 ya, tanpa orang tuanya, tanpa orang tua. Jadi jumlah jalannya nanti dikurangi 1 gitu aja. Atau begini saja, untuk ketika kita menghitung banyaknya jalan ini, yang terakhir ini nanti tidak dihitung ya. Untuk G, F, I, dan juga H ini tidak dihitung ya. Oke, karena ini ada 4, nanti akan memperlambat waktu kita dan videonya nanti juga akan semakin banyak ya, akan semakin lama, dan saya juga memberi kesempatan untuk kalian agar latihan untuk menghitung koefisien inbreeding. Maka di dalam video ini nanti saya akan menghitungkan yang 1 dan juga 1 dan 2 saja ya. 1 mana nih? Oke, 1 dan 2 saja. Untuk yang 3, 4 nanti kalian hitung sendiri. Tapi untuk hitungan saya ini tenang saja. Tapi tenang saja, walaupun kita hanya menghitung 2 di sini, insya Allah nanti akan betul jawabannya. Karena apa? Karena koefisien inbreeding itu akan berpengaruh dari jumlah jalannya, ya. Jadi yang mempengaruhi itu jumlah jalannya. Yang 1 dan 2 itu kan sudah diketahui ya, sudah berbeda. Nanti pasti akan berbeda. Bagaimana jalannya itu berhubungan dengan koefisien inbreedingnya, ya. Nah, sekarang kita hitung yang nomor 1 dulu. Sebelumnya kita hitung N-nya dulu ya. Mulai dari yang nomor 1 ini, A dan B ini adalah individu yang akan dihitung koefisien inbreedingnya. Kalau mau menikah berarti ada cewek dan juga ada cowok. Mulai dari yang A dulu ya. A ke C ini 1, C ke E ini 2, E ke G tidak perlu dihitung ya. Kemudian di sini ada tanda panah lagi A ke D, maka di sini juga dihitung ya. A ke D itu 3, kemudian D ke F itu 4. Nah, ini adalah N dari individu A. Kemudian yang individu B, B ke D ini 1 ya. Maaf, kita langsung teruskan saja karena ini 4, berarti ini 5 ya. Kemudian D ke F, D ke F ini sudah ada. Kemudian B ke C ini 6 ya. Kemudian untuk yang nomor 2, A ke C ini nomor 1, C ke E ini 2, F nggak perlu karena nanti D ke F sama E ke F ini sama ya. Kemudian ini ada panah lagi, berarti A ke D ini 3. Sudah ya. Kemudian untuk yang B, B ke D ini 1, kemudian 4 ya. 4. Kemudian B ke C ini 5. Oke. Kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Kita masukkan rumusnya. Karena di sini ada 2 individu, maka kita harus menghitung satu-satu. Mulai dari nenek moyangnya A ya, nenek moyang A. Nenek moyang A itu mana saja? 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4 ya, 4. Nah, sama dengan, berarti berapa ini? 4 ya. Setengah, kemudian N-nya berapa? 4, dikali dengan setengah. Berapa? 1/32 ya. Ini nenek moyangnya A. Kemudian nenek moyang dari B. Nenek moyang si B. Jalannya dari B apa saja? Iya, 5, kemudian 4, kemudian berapa ini ya? 3 ya? 3, kemudian, maaf, ini 6 ya. 6, kemudian 2 ya. Berarti N-nya juga 4. 4 kali setengah sama dengan 1/32. Kemudian dijumlahkan ya, dijumlahkan.
Fx sama dengan 1/32 ditambah 1/32. Jadi hasilnya 2/32. Kalau disederhanakan berarti 1/16. Ini adalah koefisien inbreeding dari kedua individu. Nah, berarti 1/16 berarti 1/16 ini nanti dikalikan 100% ya. 1/16 nanti dikalikan 100%. Jadi hasilnya berapa? 6,25%. Lokus keturunannya adalah autozigot. Ini bersifat autozigot. Ini yang nomor 1. Kemudian sekarang kita hitung yang nomor 2. Sama ya, nenek moyang mulai dari nenek moyangnya si A. Jalannya kemana saja? 1, kemudian 2, kemudian 3 ya. Berarti N-nya 3. Oh maaf, setengah. Ini N-nya 3 dikali setengah. Berapa hasilnya? 1/16. Kemudian nenek moyangnya si B. Berapa? 4, kemudian 5, kemudian 2. Berarti N-nya juga 3. Sama dengan 1/16. Sekarang kita jumlahkan. 1/16 ditambah 1/16. Hasilnya berapa? 2/16. Kalau disederhanakan berarti 1/8. Artinya 1/8 nanti dikali 100%, maka ketemunya 12,5%. Lokus keturunan dari A dan juga B ini bersifat autozigot. Nah, dari sini saja sudah diketahui. Ini berapa ya berarti ya? Ini jumlah N-nya ini 5 ya. Kemudian yang ini, maaf, ini jumlah N-nya 4. Kemudian yang ini jumlah N-nya 3. Kemudian yang ini kita lihat dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti dia 5. Ya, jumlah N-nya 5. Jumlah jalannya itu 5. Kemudian yang ini, coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini 6 ya. Ini 6, ini 6, ini 6. Ini 6, kalau ini 5. Nah, kalau yang 4, kalau yang nomor 1 ini, yang jumlah yang N-nya itu 4, itu diketahui hasilnya 6,25%. Kemudian yang jumlah N-nya itu 3, itu diketahui koefisien inbreeding-nya 12,5. Artinya apa? Iya, semakin banyak jalannya, maka semakin kecil koefisien inbreeding-nya ya. Jadi, saya ulangi lagi, semakin banyak jalan dari orang tua menuju ke ancestor, maka semakin kecil koefisien inbreeding-nya. Nah, koefisien inbreeding itu berdasarkan nantinya akan berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada lokus yang autozigot. Jadi nanti sifatnya itu akan sama dengan sifat dari orang tuanya atau nenek moyangnya. Maka kalau kasarannya berarti yang paling besar itu yang mana koefisien inbreeding-nya? Iya, yang 2, kemudian berapa nih? Yang 1 ya. 1, kemudian 4, kemudian 3. Ini koefisien besar, koefisien inbreeding terbesar menuju ke yang kecil ya. Dari besar menuju ke kecil. Oke, bisa dipahami? Sekarang kita lanjutkan membaca opsi jawabannya. Yang A, persentase koefisien inbreeding dari yang terbesar berturut-turut adalah 3. Sudah salah ya, karena ini yang besar ke kecil itu mulai dari 2, berarti ini salah. Ini salah, yang A salah ya.
Oke, untuk yang B, banyaknya jalan yang dihitung dari orang tua individu yang hendak diketahui koefisien inbreedingnya menuju ke ancestor dari yang terbesar berturut-turut diagram 2, 1, 4, 3. Kita lihat dulu. Banyaknya jalan, berarti yang diminta ini N-nya. Kita lihat yang 2. Dikatakan 2. 2 ini jalannya 3. Ini lebih kecil daripada yang lainnya. Bukan lebih besar. Kalau koefisien inbreedingnya memang lebih besar. Tapi kalau jalannya, banyaknya jalan atau N-nya itu lebih kecil. Berarti yang B salah ya. Kemudian yang C, kemungkinan terbesar menyebabkan persentase homozigot bertambah dan heterozigositas berkurang terjadi pada diagram 3. Kita ketahui untuk yang nomor 3 itu jalannya atau N-nya itu 6, berarti terbesar. Kalau jalannya atau N-nya itu terbesar, maka koefisien inbreedingnya itu paling kecil. Kalau koefisien inbreedingnya itu paling kecil, maka homozigositasnya itu berkurang, bukan malah bertambah. Jadi untuk yang C salah. Kemudian yang D, kemungkinan terbesar apabila terdapat kelainan genetik yang disebabkan gen homozigot, maka kelainan tersebut akan segera tampak pada keturunan terjadi pada diagram 2. Kita lihat dulu di sini, diagram 2 itu di sini kan sudah saya tulis ya, diagram 2 koefisien inbreedingnya itu paling besar. Kalau koefisien inbreedingnya itu paling besar menunjukkan bahwa sifat autozigot atau homozigositas dari nenek moyang menuju ke dia itu lebih besar. Nah, kalau misalnya ada kelainan yang disebabkan oleh gen homozigot, maka memang benar kelainan tersebut akan segera tampak pada keturunannya. Karena apa? Karena koefisien inbreedingnya paling besar daripada diagram-diagram yang lainnya. Jadi untuk yang nomor 16 ini jawabannya adalah D. Oke, bisa dipahami ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan atau salah penjelasan. Apabila kalian ada yang kurang paham, bisa langsung menulis di kolom komentar. Karena sekali lagi, di sini saya tidak hanya mengajar kalian saja, tapi kita berdiskusi bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.